Ada nggak pandangan negatif dari orang lain ya, yang awam ya, terhadap cosplayer? Orang tuh nggak kalau sebenarnya dia itu cowok saking cakepnya. Dan rata-rata itu cindo. Kalau misalnya kalau yang bukan wibu atau anime lovers itu pasti kayak, kok bisa ya lu suka sama karakter kartun gitu, nggak ngerti. Halo Sobat Milenia, balik lagi bareng saya Ikok. Semoga kamu sekarang familiar ya dengan nama Ikok ya. Hari ini kita kedatangan lagi ya perempuan, dan dia seorang cosplayer dan juga suka banget dengan pop culture Jepang. Oke? Mulai dari musiknya, animenya. Dan nanti kita akan tanya-tanya juga seputar hobinya dia, kenapa dia jadi cosplayer dan kenapa suka kultur Jepang mungkin ya disebutnya ya. Nanti kita tanya langsung aja ke narasumbernya. Kali ini kita udah kedatangan Jessica. Halo Jessica. Halo Kak, halo semuanya. Jessica ya namanya ya? Iya. Jessica, kamu kan katanya cosplayer ya? Betul. Cosplayer ya disebutnya ya? Iya, cosplayer. Kenapa sih kamu tertarik dan awalnya gimana bisa jadi cosplayer itu? Nah, kebetulan kenapa aku suka jadi cosplayer, karena kalau bisa dibilang istilah kita adalah wibu. Oh, wibu. Jadi wibu itu merupakan salah satu sebutan bagi seorang pecinta anime, tapi yang cinta banget sama anime. Jadi kita sampai cosplay karakter yang kita suka dalam anime tersebut. Animenya ya? Iya. Kamu nonton anime apa biasanya? Oh, banyak banget Kak. Aku tuh yang paling kita sering denger nih seputar kayak Jujutsu Kaisen, terus Demon Slayer, terus Chainsaw Man, dan masih banyak lagi sih. Chainsaw Man itu yang ini bukan sih? Yang Denji, ya yang gergaji. Gergaji mesin gitu ya. Itu. Aneh banget itu Chainsaw Man, tapi luar biasa ide-idenya ya. Itu kalau cosplay Chainsaw Man itu paling gampang banget, cuman pakai kayak sepatu, jas hitam. Terus pakai wig paling sama dasi. Ininya juga ada. Oh, kadang ada yang pakai aksesoris tambahan juga supaya ada gergaji iblisnya. Nah, ini kamu lagi cosplay juga nggak nih? Oh, tentunya dong, aku cosplay. Aduh. Karena masa cosplayer nggak cosplay sih sepanjang waktunya. Kebetulan aku hari ini jadi Sanzu Hariuchiyo. Bagi kalian yang suka nonton Tokyo Revenger pasti tahu karakter ini. Cuman kan bedanya aku rambutnya nggak lagi pink nih, merah ya. Oh, aslinya pink ya karakternya? Pink rambutnya, terus dia kayak ada bekas kayak luka gitu. Cuman aku nggak kan. Ini bisa lihat antingnya, tanda gangster yang di Tokyo Revenger, Bonten. Terus sama ya kayak gangster gitu kan. Nih gelang sama cincinnya, terus kayak jas hitam gitu. Ada tatonya nggak? Oh enggak, sebenarnya harusnya ada tato yang di anting ini nih guys, di leher. Cuman nggak berani, ntar dilihatnya kayak aneh. Nanti kita edit aja ya videonya. Ya boleh biar keren. Kesini. Kalau cosplay itu khusus anime? Oh, nggak khusus anime juga Kak. Kadang bisa dari serial game. Ada juga kok kadang kalau lagi event-event besar nih. Contohnya kan kalau event anime tuh yang aku sering datengin tuh di Efek Sudirman ya. Ada yang cosplay jadi pocong lah, atau game-game serial Indonesia lah. Sebenarnya buat ekspresi diri aja seru-seruan. Jadi intinya orang meragain apa namanya? Jadi karakter orang lain aja gitu ya. Nah, tapi betul. di yang sering kita lihat misal di film, di anime, TV dan lainnya. Ya bebas, nggak harus tentang game juga? Jepang. Iya betul. Kalau game biasanya yang kulihat nih di event tuh Genshin Impact. Pasti para cosplayer nggak, maksudnya nggak pasaran Genshin. Enggak. Aku nggak main, tapi aku tahu. Aku tahu, cuma udah lupa lagi. Udah lama banget waktu zaman COVID itu. Cuman kalau orang-orang yang cosplay Genshin Impact nih guys, pasti tuh orangnya cakep. Iya, bener yang putih-putih. Iya, cakep-cakep dan pasti. bajunya juga karakternya kan. Dia tuh totalitas banget cosplaynya. Nah, kamu sendiri nih pernah pakai cosplayer yang kayak total banget kayak gitu? Oh, sampai ngabisin budget nih? Enggak. Karena aku orangnya suka teledor, jadi aku pilih yang gampang-gampang aja. Simple aja ya? Simple, kayak contohnya anime Haikyuu. Bagi kalian yang suka nonton anime Haikyuu, pasti kalian tahu kan, kayak cosplay itu cuman kayak pakai wig, terus sama yang jersey, terus kayak ada kaos volinya. Tinggal bawa aja aksesoris bola voli sama sepatu cat udah. Iya bener ya. Paling rambut aja pakai wig ya. Iya, pakai wig. Rambut Jepang itu gayanya kayak gitu ya. Biasanya harus pakai wig. Kalau enggak, misalnya aku yang cewek, aku mau versi. Misalnya aku pernah nih cosplay yang Oikawa Toru. Nah, itu aku mau versi ceweknya nih. Paling aku cuman dulu kan rambut aku panjang ya.
Jadi aku paling kayak tetap rambutnya panjang, cuman pakaiannya Oikawa gitu. Oh, nggak dipotong, nggak sampai ngorbanin Karena maksudnya kebetulan ya? di saat itu rambut aku panjang, warna coklat, jadi mirip sama Oikawanya. Cuman versi cewek. Cuma versi cewek. Oh, jadi di anime itu, di cosplay itu ada versi-versinya. Misalnya kamu meranin karakter cowok, kamu peranin jadi versi cewek. Dan kakak nggak usah kaget, ada juga cowok yang cosplay jadi cewek. Iya, kalau itu sering banget lihat tuh. Nah itu, dan biasanya guys itu cowok-cowok yang mukanya cakep. Kayak dia bisa jadi ganteng, bisa dicakep. Banyak teman-teman aku yang kayak gitu, dan orang tuh nggak kalau sebenarnya dia itu cowok saking cakepnya. Dan rata-rata itu cindo. Gak usah kaget ya, kalau cowok cindo emang cakep. Karena harus putih juga nggak sih kalau cosplayer itu? Sebenarnya sih soal putih sih enggak Kak, cuman memang karena kebanyakan karakternya disamain kulitnya putih gitu, harus kayak totalitas. Makanya orang-orang punya persepsi cosplayer itu harus putih. Sebenarnya enggak sih, ada juga temen aku yang kulitnya tuh kayak kuning, sawo mateng, kuning langsat ya fan-fan aja. Cuman memang orang-orang lihatnya yang totalitas cosplayer yang mirip banget sama karakter aslinya kulitnya putih gitu. Kelihatan banget perfect, pokoknya harus perfect. Iya betul sekali gitu ya. Kamu kan tadi jadi cosplayer katanya pertama diajak. Artinya kamu nggak tahu suka apa enggak kan diajak. Iya. Nah sekarang nih masih jadi cosplayer. Nah untuk saat ini enggak. Saat ini enggak. Tapi setelah diajak itu kamu jadi nekunin gitu. Iya pas pertama kali ya diajak sama teman aku, jadi nekunin kayak ada event gitu-gitu langsung ikut, mau, ayo, totalitas. Apa yang bikin kamu jadinya seneng nih? Seneng karena kayak ketemu komunitas kita gitu loh Kak. Kan selain kita mengekspresikan diri kita, cosplay sesuai karakter yang kita suka, kita kan juga ketemu teman-teman baru yang punya hobi yang sama. Mereka dari daerah-daerah beragam deh pokoknya. Jadi aku punya teman baru juga. Oke. Cosplaynya kalau kamu biasanya kan di cosplay itu, kalau aku nggak salah ya, kamu kasih tahu aja juga nanti. Itu ada yang dilombain atau ada yang di event doang. Sebetulnya kalau misalnya nih ya, ada kayak di event khusus tuh ada yang dilombain atau sekedar cuman kayak festival aja. Nah kamu yang mana tuh biasanya? Aku yang nikmatin aja alurnya. Tapi pernah ikut lombanya? Enggak, aku nontonin aja. Karena itu biasanya yang totalitas banget Kak. Beri dari kostumnya, ininya karakternya itu juga. Itu totalitas banget. Kayak kita mau nyamain dia nih sama fotonya, itu bener-bener mirip. Karena mereka make up-nya juga tuh nggak main-main, bertotalitas. Bener-bener totalitas semuanya ya. Kamu sendiri deh, pernah seribet apa jadi cosplayer karakter apa? Karakter ya? Yang paling ribet yang paling pernah kamu pakai, kamu iniin, cosplayin? Menurut aku pribadi ya teman-teman, itu tuh yokai yang rubah ada. Nggak tahu lagi yokai. Yokai itu jadi sebutannya tuh kayak apa ya? Siluman bahasa Jepangnya, siluman. Yokai itu sebutan siluman dalam bahasa Jepang. Jadi emang orang-orang tuh ngeliatnya kayak gampang, cuma pakai kimono, terus pakai bandar rumba gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita tambahin aksesoris tambahan kan ribet juga. Apalagi kalau naik Grab, terus kita kayak masuk ke dalam mallnya ngangkat-ngangkat, gitu ribet. Ininya udah dari rumah maksudnya pakai ini? Iya. Nggak di tempatnya? Enggak. Kadang di tempat, cuman mendingan di rumah aja. Soalnya kan kalau udah di tempat nih, udah nyampe, itu kan udah nggak kepikiran make up, udah langsung kayak fashion show tuh, saling adu outfit, saling cosplayer tuh gitu. Yokai dari anime mana? Yokai itu bukan anime Kak, itu kayak sebutan dari orang Jepang terhadap siluman. Siluman itu banyak gitu, tapi kalau mereka nyebutnya tuh yokai. Kalau kakak nonton Inuyasha kan siluman rubah, itu kan dia suka disebutin yokai gitu. Kamu silumannya apa dulu yokainya? Tapi jujur aku lebih suka siluman rubah karena nonton Inuyasha sama Kami sama Kiss. Kayak di Naruto ya? Bukan, dia bukan Naruto. Oh ya gitu ya, cuman kalau yang yokai yang aku tonton itu kayak dia bisa berubah jadi manusia cakep gitu. Oke, dia bisa. Jadi kalau dicium apa? Enggak. Enggak dicium dia, enggak dicium dong, enggak. Ada tuh kodok dicium jadi pangeran. Enggak. Terus kemudian ini, aku juga penasaran nih cosplay itu. Bisa nggak kalau misalnya cosplay jadi Soekarno mungkin? Tapi ada. Jadi pahlawan gitu. Ada. Tentunya di Kota Tua. Oh iya, di Kota Tua. Di Kota Tua itu banyak banget orang-orang yang cosplay jadi noni Belanda atau pahlawan kan. Jadi ya intinya nih bagi kalian yang belum kayak masih punya kepikiran kayak cosplay itu harus budaya Jepang, harus dari enggak juga, bebas. Selagi kalian suka karakter itu, terus senang mengekspresikan diri, it's okay ya. Berarti cosplay itu menurut kamu sendiri definisinya apa sih?
Apa? Cosplay itu menurut kamu definisinya? Menurut aku ya suatu hal yang bisa mengekspresikan diri kita terhadap karakter yang kita suka dalam anime tersebut. Kayak misal aku tuh suka banget yang namanya anime Haikyuu atau yang volley ya. Nah, Megawati ada nggak di situ? Nggak ada dong. Ini tentang volley, bukan soal. Ini Megawati itu atlet volley. Nggak ada. Nggak ada, ini anime beda. Ini Jepang, not Indonesian. Soalnya kalau kita totalitas gitu ya dalam suatu karakter Jepang ke dalam diri kita tuh, apalagi anime ya, tuh kayak seneng banget gitu loh Kak. Kayak ih gila ya, gue mirip banget sama karakter gue gitu. Gak bisa ya jadi ini ya. Iya, apalagi tuh kalau di TikTok nih lagi scroll, itu banyak banget Kak, kayak all of people around the world itu dia kayak apa cosplay anime, apalagi totalitas banget. Iya benar-benar. Kalau di barat aku suka lihat yang seksi-seksi. Waduh, serem dong. Nah itu aku kayak mau cosplay kayak dia deh gitu. Jadi rame tiba-tiba. Pernah nggak cosplay dari karakter One Piece tapi yang ceweknya? Nggak pernah. Nggak berani guys, karena itu terlalu eksplisit pakaiannya, maaf banget. Kalau cowok-cowok pada suka tuh bawa Hancock. Iya, bawa Hancock. Terus sama siapa ya lupa? Robin, Nami. Rebecca, tahu nggak Rebecca? Aku nggak tahu. Ya pokoknya Rebecca nggak sih yang pakai ini sisik-sisik kalau nggak salah di. Pokoknya itulah. Kalau One Piece saya nonton sih kebetulan. Oh, kakaknya nonton. Aku nonton kalau One Piece. Gitu. Kalau aku sih ya kebetulan One Piece itu tahu karakternya, cuman gak terlalu ngikutin. Kenapa gak terlalu? Gak sanggup nonton episodenya. Panjang banget. Panjang gitu banget. Ya? Aku lebih suka yang kayak episodenya ya cukup pendek. Tapi gak tahu kenapa ya, aku nonton Attack on Titan guys sampai habis. Sama. Eren Mikasa. Iya. Pasti kalau di sini ada yang Eren Mikasa pasti nangis kalau nonton. Karena kan Erennya dipenggal sama Mikasa. Iya bener ya. Tapi endingnya itu kayak nggak sesuai banget sih. Nah, itu maksudnya bukan nggak sesuai ya, tapi di luar ekspektasi lah ya. Kita fansnya menerima karena mereka adalah dua orang yang miskomunikasi. Iya, aduh. Gitu. Lihat aja kayak gimana, nanggung banget. Harusnya tinggal confess aja, tapi saat itu Mikasa malah ngomongnya Eren hanya dianggap keluarga. Iya. Gitu. Padahal Erennya tuh udah kayak detik-detik kayak pengen punya hubungan gitu loh sama Mikasa. Itu sedih banget, langsung rambling kan dia. Sakit hati. Tapi emang ada yang sampai nangis gitu? Ada aku nangis. Oh, karena aku gak terima. Kayak kenapa endingnya harus begini. Bener, gantung banget sih. Aku juga lihat. Ini apa? Kan jadi lupa lagi. Nah, apa tuh gara-gara nangis ya dengan Eren sama Mikasa tuh. Ini juga kalau yang dengar juga pasti nangis. Yang fans Eren Mikanya. Tapi aku enggak sih. Enggak tahu kenapa. Kayaknya mungkin aku yang kayak nonton aja kali ya. Mungkin feel-nya gak kebawa Kak. Cuman kalau kita yang kayak feel banget Eren Mikasa tuh kayak sedih gitu. Banget gitu ya. Berat. Mungkin kalau aku cuma penggemar kali ya. Tapi kamu tadi wibu. Iya. Ada satu lagi. Bedanya apa sih wibu sama apa tuh namanya? Otaku. Tahu nggak kamu otaku? Oh, tahu banget. Mungkin ini aku jawab ya, tapi kalau ada yang salah maaf ya guys. Nah, jadi kalau wibu itu spesifiknya nih kayak orang yang suka anim sama ya hal-hal yang berbau anim ya, tapi tuh bisa dikatakan tuh nggak berlebihan gitu loh Kak. Hanya segala suka suka aja gitu. Nah, kalau otaku tuh lebih ke nerdnya. Nerd. Obses banget lah. Obses banget. Kayak orang juga ngelihatnya aneh gitu. Cuman kalau misalnya mereka sama-sama otaku ya biasa aja sebenarnya gitu. Oh iya Pak. Berarti kalau yang suka bawa-bawa guling, apa tuh karakter? Nah iya guling yang itu. Yang bilang itu apa? Otaku. Waifu. Iya. Itu otaku berarti ya kebanyakan otaku, ya. Iya. Ini sampai ada. Aneh banget ya. Bahkan di Jepang sana tuh ada yang sampai nikahin. Iya ada yang sampai nikahin bantal, ada yang nikahin robotnya gitu. Iya. Itu udah obsesi berat sih Kak. Obsesi banget. Iya. Aneh juga saya mikirnya. Di Indo juga ada mungkin beberapa yang kayak gitu. Kamu sendiri selama jadi cosplayer, ada nggak karakter khusus yang kamu suka banget nih dan sering kamu pakai saat event? Paling Haikyuu doang, soalnya gampang. Haikyuu doang ya? Iya, soalnya gampang. Karakternya siapa? Oikawa, kalau nggak Sunarintaro. Kalau kalian tahu itu ganteng banget karakternya. Gak tahu sih gue sih, aduh nggak nonton Haikyuu lagi. Misalnya kalau yang bukan wibu atau anime lovers itu pasti kayak, kok bisa ya lu suka sama karakter kartun gitu, nggak ngerti. Itu pasti nggak bakalan ngerti. Kalau misalnya kayak aku nih sama teman aku yang sesama komunitas wibu atau anime lovers, pasti kita ngerti kayak ih ganteng banget ya. Apalagi kakak tahu Gojo Satoru.
I see. Pasti kalau Jujutsu. kalian fans Gojo Satoru berat, wah itu nggak bakal salah lagi, fansnya menyeluruh dunia sih. Bener. Karena seganteng itu Kak, kalau misal Kakak paham maksud ganteng. Definisi ganteng dalam anime. Tahu sih gua kalau bilangnya siapa Gojo, Ya. gua kebayang. Ganteng emang ganteng. Dia tuh nomor 1 sekarang paling ganteng Gitu. ya. Oh jadi ada Ada gitu? rankingnya. Jadi karakter paling ganteng siapa? Kalau Sasuke emang ganteng kan Iya, dari bener, zaman Sasuke. Naruto. Jadi dia kalau nggak salah ya aku lihat di TikTok, dia menduduki posisi kelima. Emang ganteng sih Sasuke. Sasuke kelima. Iya, Sasuke Jadi kelima. penasaran nih 5 karakter anime Banyak terganteng. itu di YouTube, di TikTok tuh dia Ada kasih ya? tahu kayak top 10, top 100 paling ganteng. Gojo tuh termasuk paling ganteng nomor 1 saat ini. Itu ada perankingannya dari fans atau ada dari website-nya? fans saja. Oh, dari Enggak, fans itu aja. kayak sebenarnya buatan fans saja. Banyak fandomnya gitu. Gojo Satoru bener. Tapi kan di anime itu apa ya disebutnya yang ngeproduksinya itu? Ngeproduksinya. Kayak PH apa sih disebutnya? Aku lupa Atau PH-nya sih. apa ya? Nah kita sebut aja lah yang bikin animenya. Kan itu suka beda-beda ya dari style dan ininya. Oh, grafik. Nah iya grafiknya. Iya. Itu ngaruh juga nggak ya? Itu ngaruh. Contohnya kalau kalian nonton Demon Slayer tuh yang season terakhir Wah, ini. gokil itu. Itu gokil tuh bener-bener kayak dari MAPPA ya kalau nggak salah ya. Itu bener-bener boom banget. Kayak pas diledakan di itunya tuh. Yang si Muzan datang, terus semua Demon Slayer datang. Itu kayak iya. nyata banget editannya. Asli, gokil sih. Aku paling seneng lihat Demon Slayer tuh yang adegan pokoknya pas berantemnya. Ini kayak berantem. gue kayak baru lihat nih anime se-epic ini kayaknya. Iya emang epic Kak, dari Iya kan? season 1 sampai 3. Nah, terus Demon Slayer bakal ada film kan yang udah di Infinity Castle. Oh, film-film ininya. Iya, filmnya ini nanti. Movie-nya. Movie-nya. Yang jadi season terakhirnya jadi film gitu. Bukan dari season 1 3, jadi lanjutan. Ini kayak finalnya, cuman filmnya itu dibagi seri-seri gitu. Kayak yang pertama itu kayak si Kanobu Kocho lawan si siapa ya aku lupa tuh. Yang iblis yang mata warna-warni. Bukan. Bukan Mugen. Setelah itu berarti. Pokoknya ada 3 seri tuh. Pokoknya itu dia lawan yang para demon atas, upper demon sebutannya. Oh, oke. Aku lupa lagi ya. Aku tuh nonton tapi nonton kadang ceritanya suka langsung lupa gitu kalau udah nonton, kecuali One Piece kayaknya. Karena itu panjang banget. Kadang-kadang lupa kalau udah lama nggak nonton kan. Paling selintas-lintas saya tuh ingatnya. Karena kan kalau nonton biasanya ada waktu luang tuh nggak selalu nonton anime gitu, tapi kalau pengen ya nonton, jadi udah nonton aja jadinya. Oke, perbedaan wibu dan otaku itu kayak tadi ya, tapi kamu mah bukan otaku. Oh bukan. Berarti kalau misalnya saya nih, gue nih cuma seneng doang, ada nggak sebutannya? Ada anime lovers doang. Oh anime lover doang? Iya kayak anime lovers doang. Kayak websitenya ya? Ya, anime lovers aja, itu kayak nonton gak sampai obsesi banget. Berarti gue anime lovers. Anime lover. Siapa nih yang anime lover juga atau ibu bahkan otaku mungkin ya? Jess, aku mau nanya, ada nggak sih bedanya cosplay yang di Jepang sama yang di Indonesia atau dan negara lain lah? Yang kamu tahu ya? Oh yang aku tahu. Yang kamu tahu? Menurut aku ya, mungkin kalau cosplayer di Jepang sama Indonesia kurang lebih sama sih Kak. Kurang lebih sama? Sama aja sih, tidak ada perbedaan sama sekali. Cuman memang kalau event yang di Jepang kayak lebih boom banget deh. Eventnya lebih di eventnya ya? Boom banget. Kalau dari kostum, dari make up sama maksudnya. Iya. Misalnya kalau di Indoma bahan kostumnya karena pengen hemat budget jadi ya dari kain misalnya ini. Kalau di sana mungkin bisa menyesuaikan tahu nggak atau enggak gimana? Kayak dia lebih apa ya sebutannya tuh ya, maaf ya. Kayak lebih totalitas gitu, totalitas. Apalagi orang-orang sana tuh kalau ngadain sepanjang jalan tuh, kan kalau kita di sini eventnya tuh di dalam mall ya. Kalau nggak salah aku pernah nonton di YouTube, dia tuh kayak di jalan, bener-bener kayak di jalan lebar, kayak pasar malam nih sebetulnya. Itu cosplayer semua. Kayak di ini ya, apa nih? Busan kalau misalnya di Korea tuh, di sepanjang jalannya. Oh itu kan zombie, ini cosplayer semua. Oh di sini di Mangga 2 kali ya? Oh Mangga 2 pernah ada cosplay. Banyak yang mangkal itu. Enggak bercanda itu beda. Nah kalau misalnya cosplay, lu sendiri biasa nyiapin bajunya, beli, bikin sendiri atau apa ya? Sewa mungkin? Beli atau rental. Oh beli rental? Rental tuh sebutan untuk nyewa. Oh ada tempat sewanya? Dan itu murah sih, tergantung dari pakaian dan ukuran kita pakai. Biasanya kalau beli tuh ya
yang pasti bakal dipakai sehari-hari sih Kak. Kayak jaket Haikyuu kan itu bisa dipakai buat ngampus ya. Terus nggak bakal malu juga kalau dipakai. Terus kalau rental itu kan banyak ya di platform-platform media. Itu biasa kalau rental tuh murah sih. Kadang hitungannya per jam, hari? Enggak, hari. Oh, per hari. Dikasih waktu 3 hari. Itu biasanya sekitar harganya sampai pego lah 150. Paling mahal. Ya setahu aku ya, iya 3 hari tuh. Dan dalam rental itu ada ketentuan berlaku. Oh, berarti ada persyaratan yang lainnya lah ya? Ya, kalau misal kita nih belum sama sekali cosplay, baru first time gitu ya, mau nyoba cosplay. Nah, itu biasanya ada peraturannya. Kayak dia harus bayar DP dulu lah, 50% atau gimana. Tergantung dari tokonya yang rental. Tergantung dari tokonya. Berarti nggak semua kasih DP atau semua kasih DP meskipun itu bukan beda-beda pertama sih kali. SNK-nya. Oke. Kalau misalnya sewa berarti udah sepaket dong? Iya udah sepaket. Misalnya kamu mau karakter ini, kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Iya sepaket, udah sepaket itu. Udah sepaket ya? Dari wig-nya, aksesorisnya, pakaiannya udah. Ada juga loh yang kayak buka commission makeup anime tuh ada Kak. Iya oke. Dan tuh bayar lagi biasanya. Kalau misalnya di event nih kamu kan suka cosplay. Kamu pernah nggak cosplay yang seksi-seksi mungkin pakai seragam Jepang? Siswa Jepang atau enggak. Itu pernah? Termasuk menjadi hal kontroversi di dunia cosplayer. Oh, kontroversinya kenapa tuh? Karena kalau di media-media sosial nih lagi dibahas. Jadi gini loh Kak, kan kalau cosplayer itu kan kadang ada anak yang di bawah umur ya. Iya. Nah, itu tuh ada yang kayak cosplayer seksi di mall atau gimana yang terbuka. Sebenarnya sih emang fine-fine aja itu bajunya dia, cuman kan itu kayak apa ya, terlalu too much gitu, too much. Vulgar ya? Ya vulgar, apalagi di publik kan, gak enak aja kalau untuk dipandang. Jadi untuk kayak para cosplayer mendingan sewajarnya aja. Kayak misal kita mau cosplayer kayak bawa Hancock yang hot banget, ya adalah ketutup sedikitnya apa. Berarti di Indonesia jarang ya yang seksi-seksi kayak gitu? Apa ada tuh? Ada dong, pas itu aku pernah ke MOI, ada yang cosplay jadi Gojo Satoru versi cewek itu kayak dadanya kemana-mana. Tapi emang secakep itu sih dia pas itu. Nah, kamu sendiri misalnya saat jadi cosplayer di event, pernah nggak sampai ada yang catcalling misalnya atau gangguin kamu dari kayak apa sih istilahnya Noel atau mau ngelecehin ngelecehin lah ibaratnya? Ya syukurnya sih nggak ada ya yang kayak Noel lecehin itu nggak, paling tuh kayak manggil doang. Apalagi kan kayak kita turun di mall, terus kan ada orang yang nggak tahu itu cosplayer kan sebenarnya. Kadang kayak bapak-bapak gitu lah yang nggak jelas, kayak cewek gini-gini gitu. Cuma manggil-manggil doang sih, nggak sampai nyentuh atau Noel berlebihan enggak. Enggak ya, berarti enggak. Selama jangan lah ya selama ini takut dong kalau kayak gitu. Takut banget ya kayak gitu. Ada nggak pandangan negatif dari orang lain ya yang awam ya terhadap cosplayer? Ada. Apa biasanya stereotip pasti negatifnya? Pasti ini hal umum ya. Apalagi teman-teman cosplayer gitu. Disangka nih ya kalau orang yang suka anime atau sebutannya wibu. Itu disebutnya anime apa anime sih? Anime sebenarnya. Tapi kan kalau di Indonesia namanya juga lidah Indonesia ya. Jadi anime. Seadanya. Ya udahlah sama aja. Yang penting udah tahu tuh anime tuh ya udah kartun Jepang gitu. Oke lanjut. Tapi sebetulnya sebenarnya anime. Ya nggak apa-apa lah. Nah biasanya nih stereotip ya. Apalagi yang bukan pecinta anime gitu. Pasti tuh mereka memandangnya tuh kayak wibu tuh bau ketek Kak, kayak bau gitu. Jarang mandi padahal enggak ya. Wibu juga mandi. Wangi, asal kalian tahu kita setiap cosplay kita pakai parfum mahal. Aduh, dengerin Victoria's Secret. Jadi orang ketika minta foto wangi banget. Jadi banyak juga yang bilang wibu itu bau ketek gitu. Iya. Bukan ininya kali, maksudnya bukan cosplayernya kali ya, tapi orangnya, pengunjungnya. Iya, tapi kan kadang kalau orang yang nggak tahu nih Kak, kayak ngeliat ih aneh wibu gitu. Iya. Bau ketek nih pasti. Pasti kan orang kayak gitu kan. Dia disamain ke semua orang ya. Iya, terbenaknya bau ketek. Terus yang kedua, dipikirnya tuh kayak aneh. Padahal enggak aneh. Kita kayak orang normal aja menjalani kehidupan seperti biasa. Cuman ketika kita menjadi cosplayer itu beda lagi. Karena kan kita bukan jadi diri kita gitu. Terus yang ketiganya nih ya, disangkanya tuh bahasanya alay. Dikira tuh kayak anak-anak culun. Yang
Dikira anak-anak culun yang kutu buku gitu. Maaf ya guys. Tapi jujur ya, kita yang cosplayer galai, kita gaul. Buktinya set, kita fashionable. Stylish banget ini. Saya aja kalah ini. Fashionable. Oke, berarti yang pandangan negatif dari cosplayer dan juga wibu itu tidak semua, meskipun mungkin ada yang ngalamin tadi yang bau ketek, orang lain mungkin ya, tapi nggak harus ke semuanya dinilai bau ketek. Awas jangan salah lagi ya Anda ya. Kamu suka nonton anime ya? Suka banget. Genrenya apa sih biasanya? Wah itu banyak banget, ada action, sci-fi. Yang paling kamu suka deh? Aku romance, kalau cewek pasti suka romance. Oh gitu. Yeah. Bukannya bosen banget ya kalau nonton? Enggak, karena karakternya ganteng Kak. Kalau karakternya ganteng gas lihat terus lagi nonton. Lihat lagi itu ya. Anime pertama yang kamu tonton apa? Aku pas SD ya, pas kecil ya, itu Naruto pasti. Oh iya benar. Naruto. Terus abis Naruto beralih ke Sugochara ya, ada tuh. Terus next lagi ini Inuyasha. Ya. Berarti Inuyasha kan tahun berapa itu? Udah lama banget ya? Iya itu udah lama banget. Tapi dulu pas aku SD itu ditayangin di TV. Oh di TV ada. Oh iya. Jadi aku suka. Apalagi Inuyasha tuh ganteng sama kakaknya. Apa sih namanya? Muichimaru apa? Pokoknya ganteng banget rubahnya. Iya. Yang ada ininya kan Inuyasha tuh. Rubah. Saya nontonnya itu Inuyasha kalau nggak salah live action. Disebutnya apa tuh? Batosai. Oh iya, Rurouni Kenshin. Aku juga nonton. Itu bukan Inuyasha berarti ya? Bukan. Beda ya? Rurouni Kenshin tuh Samurai X sebutannya. Oh iya. Itu pas zaman kakak aku sih. Dia kayak samurai pembunuh bayaran, terus tiba-tiba ingin hijrah gitu ya bahasanya, jadi orang baik. Tapi banyak musuh-musuh yang dendam sama dia, alhasil dia jadi samurai tapi hatinya baik. Oke, I see, ini gue baru tahu nih. Beda ya Indonesia sama Rurouni Kenshin. Beda kalau Beda. Sebutannya nggak usah, itu susah deh Kak. Sebutnya Samurai X aja. Samurai X aja. Ya. Oke, Samurai X. Oke. Oke, Jessica, kita masuk segmen kaum milenial bertanya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang memang kita sebar di media sosial kita. Yang nanyanya itu terkait topik yang kita bahas nih. Oke, boleh. Terutama tentang pop kultur Jepang lah ya. Pertanyaan pertama. Menurutmu anime underrated apa yang wajib ditonton? Underrated nih. Underrated ya. Ini menurut aku, padahal animenya bagus tapi nggak tahu kenapa kadang temen aku nggak tahu gitu. Jarang dilirik orang. Iya, jarang dilirik orang. Itu Owari no Seraph. Itu aja tentang kayak vampir gitu. Vampir yang kayak gini? Oh enggak. Ini vampirnya beda. Dia vampirnya bisa berantem pakai pedang lagi. Wih, keren banget. Kayak kesatria baja hitam gitu Kak. Tapi itu cakep banget sih memang karakter-karakternya, dan plot story-nya tuh oke banget. Tapi nggak tahu kenapa ya, setiap aku tanya temen aku jarang ada yang tahu. Itu bagus banget. Itu bagus banget, dan mereka tuh memang cuma sampai season 2 digantung, dan lanjutnya itu manga. Oh jadi nggak ada animenya lagi sama? Iya, padahal tuh bagus banget. Tahun berapa itu? Aduh aku lupa lagi. Aku tuh nonton kayak pas zaman SMA aku kelas 2. Oh, udah lama banget berarti ya? Iya, tapi tuh kayak animenya udah rilis deh. Sebelum aku SMA juga udah rilis kayaknya. Berarti anime lama. Apa namanya tadi? Owari no Seraph. Owari no Seraph. Ada lagi nggak? Apalagi ya? Paling itu doang sih. Oke, selanjutnya nih, ada yang nanya lagi. Lebih suka ending anime bahagia atau yang tragis? Sebenarnya itu opsional ya kayak, tapi mendingan tuh happy ending lah kita maunya. Apalagi kalian nih yang nonton Attack on Titan di episode terakhir ya. Itu endingnya kayak, aduh drop banget gitu di hati. Pengennya tuh Eren dan Mikasa tuh hidup bahagia gitu berdoa. Tapi kenapa malah jadi rambling? Jadi kesel sendiri jadinya. Iya, keselnya tuh gara-gara, padahal tuh Eren udah nanya gitu ke Mikasa, kita ini apa gitu, malah sih Mikasa jawabnya keluarga. Jadi kayak antara dua orang sama-sama suka, miscommunication, alhasil udah Erennya marah, rambling jadi. Bener banget. Attack on Titan kenapa kayak gitu endingnya nih, ada yang kecewa nih. Iya please lah. Lanjut, ada lagi pertanyaan, rekomendasi karakter atau seri anime yang cocok untuk pemula yang ingin jadi cosplayer? Apa nih? Cosplay. Kalau menurut aku ya para cosplayer pemula itu jangan yang ribet-ribet dulu deh, yang gampang-gampang aja. Contohnya kayak Haikyuu, Naruto tuh gampang kan? Naruto, ya, tinggal terus, ini aja wajahnya ya. Jujutsu Kaisen apalagi? Iya bener. Chainsaw Man, cuman kayak gini doang guys, kemeja putih, pakai dasi, sepatu. Paling aksesoris tambahan sama wig deh.
Iya, disesuaikan duitnya aja kali ya. Iya, Sama jadi- kalau wajahnya nggak, kalau ada yang versi yang ada coretannya mungkin Oh ya. iya, Siapa tuh karakter utamanya tuh? Denji sih. Denji yang itunya. Ya, tapi atau Denji enggak? dia nggak ada ininya sih Kak, coretan. Paling kalian tuh kayak bikin aksesoris yang ini nih, yang gergaji. Oh ya, yang Gitu. Chainsaw itu ya. Ya, Ah. itu gampang sih, banyak tutorialnya. Tuh, itu ya tipsnya. Oke, terakhir mungkin ya. Ada nggak kata-kata yang ingin disampaikan untuk para cosplayer di luar sana yang mereka tuh mungkin yang mau jadi cosplayer yang mereka masih ragu atau tabu untuk mengekspresikan dirinya? Oh boleh boleh. Oke, ini dari aku ya guys. Bagi kalian nih para cosplayer pemula, kalian tuh harus percaya diri ya. Apalagi kan pasti kalian suka banget sama karakter ini. Gak apa-apa cosplay aja. Itu juga kan gak bakal ngerugiin orang lain gitu loh. Malah bikin diri kalian happy-happy kan. So ya tetap harus pede dan gak usah berpikiran negatif kemana-mana. Yang penting pede Ya, yang penting pede terus Lakuin happy. aja, happy. Kan kita cosplaynya pakai uang kita sendiri nih, bukan Bener. orang lain. Dan bodo amat gitu persepsi orang lain gimana, nggak bakal ngerugiin kita kok, ngerugiin dia. Harus extrovert nggak cosplayer? Jadi gini, sebenarnya ya kalau cosplayer itu kan suka diajak minta foto. Itu kadang sih ada yang pemalu, ada yang enggak. Cuman kayak lebih open extrovert deh. Karena kan kita harus kayak komunikasi juga kan sama cosplayer lain. Kadang gak enak juga Kak kalau lagi cosplay terus sendiri aja. Iya bener. Itu kan kita harus bersosialisasi dong, supaya seolah-olah kita punya temen gitu di event itu. Oke, luar biasa Jessica. Nah. Terima kasih banget atas sharing dan juga cerita-ceritanya di sini tentang cosplayer dan juga Sama-sama. Japanese pop culture. Culture apa kultur sih? Culture dong. Culture. Culture. Belajar bahasa Inggris lagi nih. Ya, lidah orang Sunda nih ya, seadanya biasa ngomongnya. Makasih banyak Jessica dan teman-teman semua, Sobat Milenia. Jangan lupa untuk like, share, subscribe juga channel YouTube kami agar kamu selalu nonton informasi-informasi terkini dari kalangan milenial dan Gen Z yang memang relate dengan yang kamu rasain saat ini. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye.